Apa ini? Ayo jawab. Asal Akang tahu, emang Akang aja yang bisa selingkuh. Neng juga bisa, Kang. Asal Akang tahu ya, si Robi itu sebenarnya anak si Suher. Apa? Robi anak Suher? Hei Bonek, siapa perintah bang? Kau aturlah seperti terjadi perampokan. Istriku itu punya emas sekitar 300 gram. Dihujani tikaman belati, nyawa sang istri tentara berakhir mati. Sang eksekutor ternyata seorang oknum polisi yang beraksi melaksanakan sebuah misi. Simak kisah selengkapnya dalam Rajapati, Operasi Sunyi, oknum tentara bunuh istri. Assalamualaikum. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Cucu nenek. Apa kabar? Masuk. Kampung Pasauran di Desa Umbul, Tanjung Cinangka, Kabupaten Serang menjadi tujuan sebuah keluarga tentara yang sedang terguncang. Neng binti Kasdula memboyong suaminya Kopral Kepala Sution dan dua anaknya kembali ke rumah orang tuanya, Haja Rohana. Hengkang dari Asrama Batalion Infanteri 302 Badak Putih Cadasari, Kopka Sution sekeluarga masih belum sanggup mandiri. Dengar ya, Kang. Mulai sekarang aku harus cari duit tambahan. Neng malu, Kang. Apa Kang nggak malu dilihat tetangga kampung? Apalagi sekarang tinggal sama orang tua. Kita istirahat dulu ya ke kamar ya, Nak. Iya, Neng. Nanti akan cari tambahan ya. Ya harus tahu diri dong, Kak. Lihat anakmu itu, si Robi sama si Desi. Tahun depan, si Desi udah butuh duit buat masuk sekolah SD. Ya udah, kamu jual aja perhiasan kamu itu. Hah? Kamu yang ini, Kak? Yang bener aja, Kang. Ini warisan orang tua. Mikir dong. Udah syukur kita masih boleh numpang di sini. Dasar. Becus. Nasib si Kopral Kepala sungguh mengiris hati. Soal nyali bertempur, Kopka Sution terdepan. Tapi soal duit selalu posisinya rawan. Ujung-ujungnya, sang Kopka jadi korban istri nyap-nyap tak karuan. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Makasih ya. Tuntutan kebutuhan benar-benar membuat Sution kewalahan. Selepas dinas di kesatuan, sang Kopral mengadu nasib di jalanan, berkeliling semalaman demi uang tambahan. Apapun ia kerjakan, meski waktu bersama keluarga dikorbankan.
Kang. Bangun, Kang. Jangan tidur sini. Pindah no kamar. Tidur sini. Pulang sampai subuh. Dapat duit banyak nggak, Kang? Saban hari bergumul tiada libur demi duit terkumpul. Kopka Sution dan perjuangannya, ironisnya, tak pernah cukup di mata istrinya. Cuma segini. Yang bener aja, Kang. Mana cukup? Duit segini. Buat cicilan motor mana? Terus buat sekolah mana? Mau gimana lagi, Neng? Kadang ada penumpang, kadang sepi. Kadang ada orderan kerja, kadang nggak ada sama sekali, Neng. Hah, alasan. Dasar manusia. Tahun kau nikah, nasib Neng gak pernah berubah, masih miskin. Sekarang malah tinggal numpang lagi sama orang tua. Seharusnya ya, Akang tuh sebagai laki-laki dia harus punya harga diri. Akang itu nggak punggung keluarga. Kalau masih begini terus, Neng nyesel nikah sama Akang. Sekarang malah numpang lagi sama orang tua. Mendingan sama mantan Neng dulu, si Suhet. Sekarang dia udah kaya. Lihat anak istrinya aja udah bahagia. Jujur ya, Kang, Neng nyesel nikah sama Akang. Dulu mah ya teh, Akang gagah. Sekarang mah Akang payah. Neng sama si Suhet dulu. Dia malah tidur. Orang lagi curhat juga. Desi, Robi, kalian harus rajin sekolahnya. Iya, Pak. Ya, Pak. Jangan kayak Bapak. Masa depan kalian harus lebih baik dari Bapak. Ya? Iya, Pak. Ayo habiskan sarapannya. Nanti terlambat.
Kenapa, Robi? Lihat apa, Nak? Itu, Bu. Itu kenapa? Kok di dompet Bapak ada foto Bang Nurlilah? Ah, masa? Yang bener kamu lihat fotonya Nurliah? Iya, Bu. Begitu. Coba nanti Ibu tanya sama bapakmu ya. Ayo sekarang berangkat sekolah dulu. Rob, ayo cepet Rob, nanti terlambat Rob. Keluar. Rob, Rob. Pegangan ya, pegangan. Neng, abang berangkat dulu ya. Hari itu, emosi Neng Lina mendidih menggebu. Isi benaknya kacau tak menentu. Bermula dari pengakuan bocah lugu yang menyibak tabir rahasia suaminya berselingkuh. Kurang ajar. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Sakit hati. Bukannya ngurusin keluarga, malah enak-enak pacaran. Selingkuh. Bu, kopi 2, Bu. Bang, abang kenapa sih? Kayaknya hari ini badan abang kurang fit. Ada masalah apa, Bang? Cerita, Bang. Kayaknya capek aja Neng. Malumlah, masalah keluarga. Bang. Sebagai laki-laki, malu dong, Bang. Ini menyangkut harga diri. Harga diri. Apa maksud kamu harga diri, Neng? Gini, Bang. Abang jangan salah paham dulu ya. Abang lebih bisa lihat istriku kan. Istriku itu nyadar, Bang. Dia itu istri prajurit. Dia nggak pernah nuntut apa-apa sama aku, Bang. Apalagi sempat banding-bandingin aku sama mantan pacarnya yang kaya raya. Nggak pernah, Bang. Apa maksud kamu? Kamu ngejek aku, ha? Berani kamu? Siap salah, Bang. Gini, Bang. Justru di sini aku ngebelain abang. Ini menyangkut tentang harga diri kita sebagai laki-laki, Bang. Yang aku lihat pun, abang bukan pemalas. Abang itu orang yang paling rajin. Sudahlah, Bon. Kau urus keluargamu, abang urus keluargamu. Kau jangan ikut campur. Siap. Udah, abang mau cari duit dulu ya. Ya udah, hati-hati, Bang ya. Iya. Sikap istri bikin hati remuk, namun Kopka Sution berusaha untuk tetap rujuk. Sialnya, ia justru terciduk, terpincut pada wanita lain yang karuan saja mengundang amuk. 15 tahun kan menikah. 15 tahun nih setia dampingin Akang. Tapi apa balasannya? Hah? Kamu apa-apaan sih, kerasukan setan apa kamu, Neng? Kamu ngapain? Neng. Ngapain kamu, Neng? Neng. Apa ini? Ayo jawab. Kenapa bisa ada foto Nurliah di dompet Akang? Jawab, Kang. Maafin Akang, Neng. Akang teh hilang, Neng. Maafin Akang ya. Dasar pengkhianat. Cici. Jangan deket Neng lagi. Mulai malam ini, Akang minggat dari sini. Terus Akang mau tinggal di mana, Neng? Maafin Akang, Neng. Apa? Akang hilaf. Asal Akang tahu, emang Akang aja yang bisa selingkuh. Neng juga bisa, Kang. Asal Akang tahu ya, si Robi itu sebenarnya anak si Suher. Apa?
Robi anaknya Suher. Kamu tega ya? Kamu tega banget nih. Ya, yang selingkuh pas akang pikir malam. Gak nyangka. Sudah. Berhenti bertengkar. Jangan diteruskan bertengkar lagi. Istighfar kamu, Lina. Istighfar, Sution. Jangan kamu teruskan lagi ya. Sudah, kamu mengalah saja. Kopka Sution sampai pada ujung kesabaran. Pengakuan istri bahwa si anak bungsu adalah hasil selingkuh dengan mantan bikin Sution dirasuk setan. Hei Bode, Siap perintah bang. kau serius? Bisa bantu abangmu nih? Siap, serius bang. Kapan rencananya? Dan aku pasti akan langsung eksekusi. Kau survei saja. Nanti abang kirimkan peta lokasi rumah mertua abang. Bu, minta kertas bu. Ya boleh, sebentar. Kasih bu. Ini peta lokasinya. Ini uang buat jalan. 300.000 cukup kan? Siap bang, cukup. Kau aturlah seperti terjadi perampokan. Istriku itu punya emas sekitar 300 gram. Dan kalau dijual itu 70 juta. Tapi kalau kamu nggak bisa ambil emasnya itu, abang akan kasih imbalan sama kamu 20 juta. Pokoknya semua dijamin aman. Beres bang. Siap. Ya. Bang, ini SMS dari komandan bang. Silakan apa aja. Transaksi maut telah disepakati. Prada Bone menggandeng Bribda Hermanta, anggota Polsek Cadasari. Kedua oknum aparat merencanakan nyawa istri Kopral Kepala Sution tamat. Halo bang. Siap perintah bang. Gimana? Kapan eksekutornya? Tinggal nunggu perintah bang. Ya sudah sekarang saja. Kebetulan saya lagi piket di sana. Kalian masuk lewat jendela. Saya sudah kondisikan semua. Tapi sekali lagi minta maaf bang. Ini nggak ada uang bensin. Jadi gimana bang? Gimana kalian ini? Sudah, kau pinjam saja sama orang lain. Besok saya ganti. Siap. Laksanakan. Kata komandan tuh bang, malam ini juga kita harus berangkat. Lebih cepat lebih baik. Siap laksanakan, siap perintah. Coba kau terima. Oke.
kasih bang. Siap bang, laksanakan. Bentar ya bang, aku masuk. Perintah dilaksanakan kedua pembunuh bayaran. Sesuai arahan, mereka menyelinap masuk perlahan lewat lubang jendela yang sengaja tidak dikunci si komandan. Bang, abang yang masuk ke dalam, biar aku yang jaga teras. Ingat bang, kamar kita, kamar bangkit kita ada di nomor 3. Ingat, kamar yang ketiga. Siap. Pak, itu Bapak ya? Pak, udah Pak. Pak, udah Pak, nggak jadi ibu Pak. Bapak udah Pak. Pak. Pak, udah nggak jadi ibu Pak. Bapak udah. Ibu, ibu, tolong ibu, 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 tolong ibu, 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 tolong, 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 tolong. Dimas, Ibu, ibu, ibu. Gimana bang? Tugas sudah selesai nggak? Udah beres, 3 tusukan. Terus pisaunya udah dibuang belum? Nanti aja dulu, ini masih deket. Ah, ya udahlah. Masya Allah, Lina. Siapa yang tega melakukan ini, Nek? Air mata Kopral Kepala Sution mengalir deras. Padahal di balik segala tipuan, hatinya puas. Sebuah sandiwara lepas, hanya untuk memastikan sebuah tugas sudah tuntas.
Kasus kematian Lina binti Haji Kastula, seorang istri tentara, sontak menjadi sorotan perkara. Tim gabungan Polres Cilegon pun melibatkan tentara, anggota Detasemen Polisi Militer 3 Serang untuk antisipasi bila pelaku seorang tentara. Penyelidikan kasus berjalan berdampingan. Penyidik militer juga mengumpulkan barang bukti dan keterangan, mulai dari saksi tetangga maupun saksi korban. Adapun kerabat korban terus berdatangan, semua larut dalam air mata kesedihan. TKP di Desa Pasawan, Kecamatan Cinangka, masih kita olah TKP dan korbannya adalah seorang wanita, inisialnya Tinggi, usia 40 tahun, ditusuk dengan benda tajam sebanyak 6 tusukan karena kalau lihat dari luka di tubuh korban itu ada perlawanan dari pihak korban. Hasil visum instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal RSUD Serang menyimpulkan penyebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung korban sehingga mengakibatkan pendarahan. Pada pemeriksaan fisik jenazah ditemukan 15 luka terbuka pada daerah dada, perut, dan lengan. Dan akibat kekerasan tajam ditemukan patah tulang selangkah kanan dan iga kiri kanan. 3 Februari 2009, misteri dalam kematian Lina binti Kastula akhirnya terungkap luas. Komandan Denpom 3 Serang Letkol CPM Agung Nugroho membenarkan ada 2 oknum tentara di balik pembunuhan yang awalnya diduga bermotif perampokan. Seorang lainnya disebutkan adalah oknum anggota kepolisian. Untuk sementara ini saya anggap otak tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan ini adalah tetap Kopka Sution dengan eksekutornya. Untuk sementara ini tersangkanya 2, yaitu satu Prada Bone dan satunya adalah Bribda Hernanta. Untuk Prada Bone dan Kopka Sution sudah ditahan di Denpom, sedangkan Bribda Hernanta ditahan di Propam Cilegon. Menurut pengakuan, motif dari Kopka Sution merancang pembunuhan karena sakit hati berkepanjangan. Akar pahit pertengkaran menyoal harga diri dan penghasilan hingga puncaknya masalah perselingkuhan. Kedua tersangka dijerat auditor militer dengan pasal serupa, yakni pasal pembunuhan berencana. Kopka Sution dituntut dijatuhi pidana mati, sedangkan Prada Bone dituntut divonis seumur hidup. Lantas, keduanya dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Tapi sebenarnya anak saya, tapi keluar dari mulutnya. Bukan anak saya, anak yang selingkuh dia. Akan halnya nasib sang eksekutor juga serupa. Oknum anggota Polsek Cadasari, Brigadir Polisi 2 Hermanta, didakwa pula dengan pasal pembunuhan berencana. Bribda Hermanta juga terancam hukuman mati. Sejumlah barang bukti disita polisi, diantara topi, ponsel korban, serta 2 unit sepeda motor, termasuk sepeda motor dinas Polsek Cadasari. Kenapa Anda melakukan pembunuhan ini? Anda dipaksa ya? Nggak mau jawab ya? Nyesel nggak Mas? Rabu 21 Oktober 2009, Pengadilan Militer 2 Jakarta membacakan amar putusan. Kedua terdakwa Kopral Kepala Sution dan prajurit 2 Wedrianto Wartabone telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Majelis Hakim Militer yang diketuai oleh Kolonel Laut B. Silmo Rangkir menjatuhkan pidana penjara 20 tahun terhadap Kopka Sution. Sedangkan Prada Wedrianto Wartabone dijatuhkan pidana 18 tahun penjara.
Keduanya juga dipecat dari dinas militer. Sementara dalam berkas terpisah, amar putusan pengadilan atas Bribda Hermanta Surbakti belum bisa terlacak.